Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Yahoo. Yahoo. Perkenalkan kami CGP Angkatan ke-7 dengan Ibu Fasil kami adalah Ibu Nurjana. Dan pada saat ini kami akan melaksanakan tugas sebagai coaching dan coaching serta observer. Dan perkenalkan, saya sebagai observer Iwan Armin Telumeneva dari SMP Negeri 4 Gunung Stoli. Dan saya sebagai coach Selvin Rinobat Kanzega, SMK Negeri 3 Gunung Sitoli. Saya Otomosi Telong Banua dari SMA Negeri 2 Gunung Sitoli bertindak sebagai coach. Baik Bapak-Bapak, terima kasih perkenalannya dan selanjutnya kepada coaching atau coaching. Kira-kira nanti Bapak Zega sebagai coaching mengcoachi Pak Delau. Kira-kira apa sih model yang bisa Bapak terapkan untuk coaching? Oke, baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin model yang saya lakukan itu nanti adalah model Tirta, di mana ada beberapa tahapan, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Pak, mantap sekali ini. Dan selanjutnya Pak, singkat saja, kira-kira prinsip-prinsip coaching ini nanti bisa Bapak sampaikan kepada kita. Baik, ada 3 nanti prinsipnya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, sudah mantap sekali dan waktu dan kesempatan kami sampaikan berikut kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selamat siang Pak Oto. Selamat siang Pak Selvi. Bagaimana kabarnya Pak? Wah, luar biasa Pak Selvi. Jadi saya lihat juga di pertemuan kita hari ini, saya lihat Pak Oto sedikit ada ceria. Namun di kesempatan hari ini mungkin kita ada waktu kurang lebih 15 menit ya Pak Oto ya. Sesuai dengan perbincangan kita tadi, ada sesuatu hal yang mau Pak Oto ceritakan. Iya Pak Selvin. Pada kesempatan ini saya mau cerita kepada Pak Selvin ini terkait dengan masalah saya tentang siswa saya ini. Ada siswa saya di SMA Negeri 2 Gunung Stoli yang dalam tanda kutip dia sangat-sangat beda dengan yang lain. Artinya sudah layak untuk dipecat sebenarnya ini. Saya repot sekali dalam hal menangani siswa ini Pak Selvin. Oh, begitu ya Pak Iwan. Nah, kalau boleh tahu ya Pak Iwan Pak Delau dari pertemuan kita hari ini kira-kira hal apa yang bisa dicapai? Saya ingin kalau siswa saya itu bisa lebih baik lagi, artinya saya bisa menangani siswa IPA. Artinya dia itu sudah bisa berubah dari yang tidak baik tadi menjadi baik kembali. Oke, baik, terima kasih Pak Delau. Mungkin tadi itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh Pak Delau kepada siswa barangkali gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin sedikit biar agak lebih terbuka, apa Pak Iwan bisa, Pak Delau bisa menceritakan masalah yang terjadi Pak Delau kepada siswa tersebut. Ya, gini Pak, sebenarnya kami di SMA Negeri 2 ada semacam tata tertib yang terus berlaku di SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, dan di tata tertib itu sudah ada persetujuan dari komite, dari orang tua dan pihak sekolah, bahkan itu sudah ada hitam di atas putih. Dan seterusnya pada siswa kami itu setiap awal tahun kami memberikan berupa bonus dia, bonus ada 100 poin. Nah, bonus itu seiring dengan masalah yang dilakukan oleh siswa, maka bonus itu akan berkurang. Ya, berkurang, dan dengan berkurangnya misalnya untuk sampai 100 itu bisa dikembalikan kepada orang tua. Oke. Baik, ya, artinya setiap pelanggaran yang dilakukan siswa maka akan diberikan poin sehingga mereka bisa mendapatkan sanksi mungkin begitu ya Mbak Oto ya. Nah, kira-kira ketika siswa tersebut sudah melakukan tindakan yang penuh, apakah siswa tersebut harus mendapatkan sanksi atau pemecatan, atau ada
hal yang lain untuk bisa meringankan kepada siswa tersebut? Ya, ini loh Pak masalahnya sekarang. Seperti yang berlaku di sekolah kami, penanganan kasus itu sebenarnya ditangani oleh wali kelas dan selanjutnya guru BK. Setelah selesai guru BK masuk ke wakasi kesiswaan dan terakhirnya nanti yang memberi keputusan adalah kepala sekolah. Nah di tata tertib itu ada pemanggilan orang tua. Misalnya tadi ada berkurang nilainya 25, itu ada SP1 atau pemanggilan orang tua yang pertama. Nilainya bonus yang lagi berkurang 50 itu SP2 sekalian pemanggilan orang tua yang kedua, dan 75 itu SP3 dan pemanggilan orang tua yang ketiga. Dan itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah 100 atau lebih maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua. Nah terkait anak yang ini tadi loh Pak, yang satu ini memang dari sekian ratus ada juga 1-2 orang yang agak bandel sedikit. Nah ini yang anak satu ini sudah sempat kami memanggil orang tua bahkan sampai SP3. Pada waktu itu pengurangan poin sudah 75 lebih malah. Nah waktu itu orang tua dan si anak sudah berjanji, anak sih yang berjanji, artinya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi yang berefek pada pengurangan poin. Nah, baru-baru ini si anak melakukan lagi tindakan-tindakan yang kelakuan-kelakuan yang tidak baik, yang dalam tanda kutip ini harus sudah diadakan pengurangan poin, dan setelah dijumlahkan itu sudah lebih 100 poinnya. Jadi itu secara peraturan memang harus dikeluarkan lagi. Baik, jadi agak sedikit rumit ya Pak Oto ya. Nah, dari hasil cerita Pak Oto tadi, kira-kira hal apa yang sudah Pak Oto lakukan sendiri untuk menangani atau memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih efisien kepada murid tersebut sehingga bisa memberikan sedikit kurangnya peraturan sekolah yang diberikan kepada siswa tersebut. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi barangkali Pak, bahwasanya di dalam sekolah itu ada jalur-jalur penyelesaian masalah setiap siswa. Yang pertama itu ada piketnya barangkali ya, ada piket, ada wali kelas ada guru BK. Nah, kalau misalnya wali kelas piket, guru BK tidak mampu menangani siswa ini, maka akan dialihkan ke wakasi kesiswaan. Nah, hasil dari wakasi kesiswaan itu nanti lalu disampaikan ke kepala sekolah. Apakah layak anak ini dikembalikan kepada orang tua atau masih bisa dibina di sekolah tersebut. Nah, khusus untuk anak ini tadi sebenarnya ini sudah sampai ke tahap BK ini, dan BK sudah mengeluh. Kebetulan Pak, saya sebagai wakil kesiswaan itu, dan saya dilaporkan tentang masalah-masalah siswa. Jadi ada satu masalah ini yang memang sudah itu tadi sudah layak untuk dikembalikan kepada orang tua. Nah setelah kan kita masuk CGP ini Pak ya, artinya kalau CGP itu kan nggak sembarang itu dipecat ya, artinya siswa atau anak itu merupakan subjek ya, subjek. Kalau boleh itu dijadikan sebagai apa itu namanya Pak? Kita menuntun anak ya Pak ya. Jadi kalau hal-hal sedikit untuk pengurangan poin yang konsekuensinya itu harus dipecat, itu kayaknya berpikir 2 kali barangkali Pak. Oke, Pak Oto sedikit agak menarik ya. Kebetulan Pak Oto tadi menyinggung tentang kita ini sebagai juga CGP. Nah mungkin kira-kira menurut Pak Oto, apakah siswa tersebut, tentunya dari kita CGP ini tentunya kita harus menyelamatkan siswa. Iya. Tindakan-tindakan apa yang Pak Oto lakukan untuk bisa menyelamatkan siswa tersebut? Itu dia nih Pak. Saya agak gimana nih ceritanya. Satu sisi saya setuju dengan Pak Selvin tadi, artinya kita harus menyelamatkan karena siswa ini adalah merupakan itu tadi harus diutamakan, dilayani ya Pak Iwan ya. Dan satu sisi juga saya agak gimana nih, seperti makan buah si malakama nih Pak. Karena ini tadi seperti yang saya katakan, ini peraturan tata tertib sekolah ini udah tahu gurunya, jadi justru
guru-guru ini loh, wali-wali kelas ini, guru yang itu, ini kenapa nggak dipecat, ini kenapa nggak dikeluarkan? Ini kan poinnya sudah melebihi ini. Gitu loh Pak. Jadi saya serba salah. Tetapi mungkin dengan diskusi kita pada hari ini nih, mungkin ada solusi yang terbaik. Tapi menurut saya, seperti yang Bapak katakan tadi, karena ini masih di tangan BK ini ceritanya wali kelas, dan pada prinsip mereka sudah mengalah, dan saya punya jalan keluar barangkali untuk memanggil anak ini komunikasi tempat mata, dan di sana nanti mungkin saya akan memberikan pendekatan restitusi barangkali Pak ya, pendekatan restitusi yang bisa membuat anak ini menjadi sadar akan kesalahannya, begitu juga sadar siapa dirinya, dan tentunya punya komitmen untuk melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Gunung Sitoli. Baik, Pak Oto, saya sangat bangga. Tadi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Oto kepada siswa, sehingga ditambah juga pada saat ini Pak Oto juga sebagai lokasi kesiswaan, benar ya Pak Oto? Dan ditambah juga Pak Oto juga sebagai CGP, yang artinya untuk membuat perubahan-perubahan baik itu pada karakter siswa ataupun pada akademik siswa. Nah, mungkin Pak Oto tadi sudah menceritakan ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Oto untuk melakukan pendekatan-pendekatan, baik itu pendekatan secara pribadi, baik itu juga di dalam keluarga yang akan dilakukan, dan itu adalah usaha Pak Oto sendiri, karena kita anggaplah dulu Pak Oto adalah sebagai finishing terakhir karena di lokasi kesiswaan. Tentunya apa hasil dari lokasi kesiswaan, tentunya sekolah juga nanti akan mengiyakan. Nah, sangat bagus sekali tadi Pak Oto. Kira-kira rencana Pak Oto ini nanti akan dilakukan kapan? Ini kayaknya harus cepat-cepat ini Pak. Kalau boleh ini minggu depan, karena ini udah hari Jumat Pak ya. Kita libur juga SMA SMK. Hari Senin saya sudah action barangkali untuk memanggil anak tersebut dan melakukan pendekatan restitusi terhadap dia. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Baik, terima kasih Pak Oto. Itu rencana yang sangat luar biasa. Kita berdoa semoga anak tersebut bisa mendapatkan kesadaran. Amin. Dan anak itu juga bisa melanjutkan kegiatan sekolahnya di SMA Negeri 2. Baik, Pak Oto, kira-kira bisa nggak Bapak Oto simpulkan kembali kegiatan dan rencana, dan kapan waktunya Pak Oto untuk bisa melaksanakan rencana Pak Oto ini kembali? Oke, baik Pak Selvin, mungkin kalau kesimpulannya barangkali ya, untuk menangani siswa yang saya hadapi ini perlu pendekatan secara restitusi empat mata. Ini saya akan lakukan sendiri, dan aksi ini akan saya laksanakan hari Senin depan, dan mudah-mudahan bisa terjawab, anak ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin ada sedikit lagi ya Pak Oto ya, dari hasil diskusi kita ini tadi, kira-kira siapa yang mendukung Pak Oto untuk melaksanakan aksi yang Pak Oto laksanakan ini? Ya, yang pastinya mudah-mudahan Pak ya, karena ini tadi agak berseberangan dengan kawan-kawan ini ceritanya. Yang pastinya kepala sekolah mendukung ini, dan saya akan mendekati nanti wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK tentunya. Dan tidak lupa juga untuk menghubungi orang tua siswa barangkali sehingga nyambung ya. Oke. Dan yang paling terakhir Pak Oto, tentunya dari segala sesuatu yang Pak Oto lakukan ini bermanfaat bagi siswa itu tersebut. Tentunya dari permasalahan ini harus ada kesuksesan Ya, dan ada komitmen. Kira-kira komitmen yang Pak Oto lakukan? saya komit anak ini harus selamat, harus bisa menamatkan studi di SMA Negeri 2. Baik. Saya yakin dan percaya Pak Oto bisa mengatasinya, dan saya yakin juga Pak Oto bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga sukses Pak Oto, dan bagaimana hasilnya nanti mungkin ini kita bisa berbagi, sharing-sharing kepada kawan-kawan yang lain untuk bisa mengatasi siswa agar siswa tersebut tetap selamat pada saat di bangku pendidikan. Baik, terima kasih Pak Oto, waktunya kurang lebih 15 menit, dan tentunya kira-kira bagaimana perasaan Pak Oto ketika kita melaksanakan diskusi? Wah, lega Pak.
akhirnya dapat solusinya. Benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Oto. Demikian saja tahapan coach yang saya lakukan dengan model kerja. Selamat. Baik, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, sangat luar biasa coaching sangat luar biasa melaksanakan coaching pada siang hari ini. Dan demikianlah tugas kelompok kami ini kepada Ibu Fasil kami, Ibu Nana. Kami ucapkan terima kasih dan semoga hasil pekerjaan kami ini bisa terwujud dan diberikan nilai yang selayaknya oleh Ibu Fasil kami. Demikian akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Baik, selamat siang Yahoo. Yahoo. Kami calon guru penggerak dari Gunung Sitoli. Saya Otomosi Telon Banua dari SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, CGP Angkatan ke-7. Saya Iwan Armin Teomedeva dari SMP Negeri 4 Gunung Sitoli, CGP Angkatan 7. Baik, saya Selvin Royno Berkat Zega, CGP Angkatan 7, SMK Negeri 3 Gunung Sitoli. Kami bertiga merupakan satu kelompok di dalam hal menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Baik, Bapak-Bapak yang terhormat, pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dan di sini nanti kita bergiliran ya. Yang pertama saya observer, berikutnya nanti Pak Armin Telo sebagai coach dan Pak Selvin coachingnya, dan kita gantian. Dan langsung saja berangkat Pak Armin Telo. Selamat siang Yahoo. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik, Pak, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita lah Pak. Oke, Pak Armin, untuk kali ini saya sebagai observer terkait dengan coach yang Bapak laksanakan terhadap Pak Selvin. Apa saja barangkali yang Bapak sampaikan terkait dengan pendekatan yang Bapak sampaikan kepada Pak Selvin? Baik Pak, langsung saja pendekatan yang akan saya pakai untuk coach pada saat ini adalah yaitu model TIRTA. Pertama tujuan, kedua identifikasi, dan ketiga rencana aksi, serta yang keempat tanggung jawab. Oh iya Pak ya, ada tempat ya Ya. alur TIRTA itu. Baik Pak, selanjutnya apa saja prinsip coaching yang dilaksanakan untuk Pak Selvin untuk Iya. kali ini? Terima kasih. Prinsip coaching yang akan saya laksanakan adalah pertama kehadiran, kedua mendengar aktif, dan ketiga pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 Pak ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh, yang kedua pertanyaan aktif, dan pendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, kalau begitu silakan dengan Pak Selvin. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Ya, Silvi. selamat siang Pak Iwan. Yahoo. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita sudah bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya langsung saja Pak, kira-kira kita bertemu di sini, apa rencana yang bisa Bapak sampaikan kepada kita? Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Dalam pertemuan ini saya mau bercerita sedikit ke Pak Iwan, yaitu tentang masalah yang saya hadapi di dalam kelas mengenai masalah minat siswa. Iya Pak. Minat siswa ya Pak. Kira-kira masalah ini apa sih yang bisa kita bahas mengenai minat siswa ini? Oke. Jadi yang permasalahannya itu yang kita diskusikan itu Pak, kebetulan di dalam kelas ini saya sebagai guru mata pelajaran, kebetulan saya juga sebagai guru TKJ dan mengampu mata pelajaran komputer. Nah, jadi saya lihat dari beberapa bulan ini minat siswa itu begitu sangat kurang, sementara perkembangan teknologi itu sudah sangat berkembang. Jadi yang menjadi titik permasalahannya itu antusias mereka untuk belajar, untuk mencari tahu, dan punya rasa penasaran untuk menyukseskan pembelajaran itu sendiri. Iya Pak ya, antusias mereka di dalam hal belajar komputer ini sangat kurang. Dan menurut Bapak, apa sih tindakan yang bisa Bapak laksanakan untuk lebih baik lagi belajar siswa ini pada mata pelajaran Bapak ini? Yang saya lakukan itu Pak, untuk tindak lanjutnya itu kemarin saya sudah coba untuk diskusi kepada teman saya yang satu jurusan, dan ada juga hal-hal yang saya lakukan kepada siswa, memberikan angket
Kira-kira dapat permasalahannya itu di mana? Apakah itu dari saya sendiri ataukah memang tidak ada minat mereka, ya, minat mereka dari mata pelajaran atau jurusan itu sendiri. Jadi itulah yang sudah saya lakukan untuk sementara waktu. Iya Pak ya. Dan terus setelah Bapak kumpulkan angket ini, kira-kira menurut hasil angket dan menurut analisis Bapak, apa sih hambatan yang mengganggu dari kegiatan belajar ini? Ya, hasilnya itu Pak, lebih banyak permasalahan mereka itu adalah masalah minat ke tujuan ke sekolah itu sendiri. Yang artinya ini karena keterpaksaan. Nah, keterpaksaan di mana pada saat itu mungkin anak-anak ini atau siswa tersebut kepinginnya sekolah di kota. Nah, sementara di kampung ini hanya ini sekolah yang ada, tetapi karena melihat orang tua mereka masalah kendaraan dan lain sebagainya, ya, kenyamanan juga, maka orang tua mereka menginginkan sekolah yang lebih dekat. Nah, dari hasil angket itu lebih banyak saya mendapatkan cerita bahwasanya mereka karena keterpaksaan, bukan karena dari diri mereka atau rasa kemauan mereka. Dan yang kedua yaitu masalah fasilitas, karena anak-anak tidak punya, apalagi di jurusan yang mereka ampuh ini adalah jurusan TKJ bentuk komputer, maka mereka tidak punya fasilitas untuk bisa mengulang-ulang untuk pembelajaran di rumah. Iya Pak ya. Jadi dari hasil yang Bapak ceritakan ini, setelah Bapak membuat satu kesimpulan di situ, kira-kira rencana selanjutnya dari tindakan Bapak ini kira-kira bagaimana? Oke Pak, jadi rencana yang akan saya susun ini yaitu saya coba untuk diskusi kepada rekan satu kerja saya untuk bisa membantu saya memfasilitasi mereka. Kebetulan kita punya ruangan lab. Nah, jadi saya ambil sedikit kesimpulan di sana, karena mereka kurang fasilitas, maka saya harus memberikan belajar tambahan. Nah, mungkin di sore hari untuk bisa selalu menggunakan yang namanya komputer, dan itu nanti atas izin dari kepala sekolah, kurikulum, dan begitu juga kesepakatan kepada orang tua. Iya Pak. Ini sangat luar biasa rencana Bapak ini. Tentu ada strategi yang harus kita atau Bapak sampaikan atau laksanakan, dan bagaimana juga jangka pelaksanaan. Oke, baik Pak. Jadi terpaksa ini tidak akan mengganggu jam KBM. Tidak mengganggu jam KBM, maka ini saya anggap adalah sebagai belajar tambahan kepada siswa untuk mengembangkan jurusan. Jadi ada 2 kelas yang saya ampuh, maka saya silih berganti untuk saya bisa tempatkan di sore hari. Iya Pak ya. Tentu dalam hal ini pasti Bapak butuh dukungan, tentu dalam hal melaksanakan kegiatan belajar kemarin. Tentu ini Bapak mestinya berkoordinasi dan berkoordinasi dengan guru dan pimpinan sekolah. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kebetulan Pak, kemarin saya sudah sharing kepada kurikulum. Nah, kurikulum sangat mendukung, sangat mendukung. Tinggal nanti menunggu waktunya, minggu depan kami akan menghadap kepada kepala sekolah. Iya Pak ya. Tentu ini sangat luar biasa Pak, lanjutan dan tindak lanjut dari yang Bapak sampaikan. Tentu ini harus segera dilaksanakan, karena mengingat juga Bapak, anak-anak kita adalah butuh waktu untuk belajar ini. Tentu ini Bapak, bagaimana ukuran keberhasilan menurut Bapak setelah saya terjadi rencana? Ya, kalau masalah ukurannya Pak, mungkin sedikit saya katakan bisa meningkat, karena anak-anak ini punya waktu untuk bisa menggunakan fasilitas komputer di sore hari, dan mereka juga bisa menggunakan fasilitas internet untuk bisa mencari referensi-referensi. Maka semakin terbiasa menggunakan komputer, maka mungkin dari situ nanti mereka akan bisa lebih ada niat belajar. Ada kemahiran dan ada minat yang semakin bertambah dan meningkat. Baik Pak, dari hasil kita berbicara ini, tentu kira-kira bagaimana komitmen Bapak setelah kita melaksanakan perbincangan ini? Ya, jadi komitmen saya Pak, mulai minggu depan saya akan kembali mengumpulkan atau menghadap kepada Ibu Wakasih Kesiswaan, kepala sekolah, untuk meminta persetujuan, sehingga saya juga bisa menyampaikan kepada anak-anak untuk bisa disampaikan kepada orang tua. Iya Pak ya,
sudah mantap sekali. Tentu kita juga mengingat waktu karena sudah mau lewat jam 10.15, maka satu lagi yang saya mau bicarakan dengan Bapak, tentu setelah kita bicara dari awal sampai berakhir, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih perasaan Bapak sekarang? Iya, terima kasih Pak Iwan. Jadi perasaan saya sedikit agak lega, apa? Selama ini mungkin saya kurang berkomunikasi dengan teman-teman, tetapi ketika Pak Iwan memacu saya untuk bisa membuka pemikiran, maka saya punya cara lain, sehingga muncul cara-cara lain yang harus ide-ide lain untuk menggerakkan saya untuk bisa harus menyampaikan kepada pihak sekolah. Baik Pak, rencana dan kegiatan ini mudah-mudahan bisa terwujud dan bisa kita dapatkan hasil yang lebih baik lagi. Demikian saja Pak untuk siang hari ini, dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak. Semoga bisa berhasil. Yahoo. Ya, baik Pak Amin Theo, tadi sudah saya perhatikan percakapan antara Bapak dengan Pak Selvin, dan setelah saya perhatikan di sini saya ada tabel tentang bagaimana Bapak menerapkan jalur Tirta, dan itu sudah Bapak laksanakan mulai dari tujuan tadi, berikutnya identifikasi, berikutnya rencana, aksi, dan tanggung jawab. Jadi Bapak memang sudah menanyakan secara atau telah melaksanakan secara beruntun ya, mulai dari awal sampai yang terakhir, dan prinsipnya juga luar biasa Pak. Bapak sudah menyampaikan mulai dari kehadiran penuh, Bapak sudah melaksanakannya. Yang kedua, Bapak juga mendengar aktif, dan yang ketiga, Bapak telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Selvin menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang. Selamat siang. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching di mana saya sebagai observer Selvin Reno Zega, SMK Negeri 3 Gunung Sitoli. Saya Otomosi Telong Banua dari SMA Negeri 2 Gunung Sitoli bertindak sebagai coach. Saya sebagai coach Iwan Armin Telomendeva dari SMP Negeri 4 Gunung Sitoli. Dan pada hari ini kami akan langsung memulai praktik coachingnya. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir pada siang hari ini. Sama-sama Pak. Dan sebelum kita memulai praktik coaching kita, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai observer, dan sebagai coachnya adalah Pak Oto dan Pak Iwan sebagai coachnya. Nah, kira-kira Pak Oto sebagai coachnya nanti, dalam pertemuan kita ini, ya artinya ini nanti akan melaksanakan coaching. Model apa yang Pak Oto lakukan untuk mengcoaching Pak Iwan? Ya, pada kesempatan ini saya akan menggunakan model alur Tirta, di mana alur Tirta itu ada 4 tahapan, ada tujuan, ada identifikasi, berikutnya rencana, aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik sekali Pak. Jadi itu sudah sangat teratur ya. Dan kira-kira tentunya di sini juga ada prinsip. Kira-kira prinsip apa yang Pak Oto lakukan? Ya, yang saya lakukan pada tahapan kali ini ada 3 prinsip, ada PRINCE atau kehadiran penuh, ada mendengar aktif, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Terima kasih Pak Oto. Kita coba langsung saja. Pak Oto langsung coaching Pak Iwan. Ya, saya persilakan. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak Iwan? Luar biasa Pak, sangat baik. Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan kayaknya agak lumayan happy ya pada siang hari ini. Baik Pak Iwan, apa yang perlu kita diskusikan Pak Iwan? Baik Pak, terima kasih kesempatannya karena Bapak sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa berbicara diskusi. Yaitu yang perlu saya sampaikan Pak, kebetulan saya keraguan ini dalam hal mengajarkan anak-anak, yaitu kurangnya minat anak-anak atau murid di pelajaran matematika karena masalah media pembelajaran, yaitu pembuatan PPT dan video pembelajaran. Oke Pak, jadi artinya minat siswa yang kurang. Iya. Baik Pak, kalau begitu kali ini nanti kita pakai waktu 15 menit saja Pak ya untuk kegiatan ini.
Mungkin Bapak bisa memberikan eh, tujuan, apa tujuan diskusi kita pada saat ini? Ya Pak, saya berharap bahwa saya ada tujuan yang bisa saya capai nantinya dalam hal meningkatkan pembelajaran matematika ini di kelas. Eh, Mengapa? Karena saya sedikit merasa terkendala dalam hal menyampaikan dan menggunakan PPT dan video pembelajaran khususnya matematika. Dan kira-kira nanti kalau kita sudah selesai bicara di sini, maka saya bisa ada termotivasi untuk bisa mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang saya sebutkan. Baik, Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu berapa jumlah siswa Bapak di dalam kelas? Nah, kalau di kelas kami di sekolah SMP Negeri 4 Bumi, satu kelas itu satu rombel berjumlah 32 orang. Banyak juga Pak, Ya, ya. lumayan banyak Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini pada waktu KBM, Bapak menggunakan metode apa saja kalau mengajar? Ya Pak, memang dalam hal pembelajaran berbagai metode saya laksanakan, termasuk metode diskusi kelompok, expository, terus wawancara dan penjelasan ceramah, dan termasuk juga menggunakan media-media yang mendukung pembelajaran. Hanya saja Pak, di saat saya menggunakan media-media ini, terutama media PPT dengan video pembelajaran, ada kendala yang saya dapatkan, yaitu saya agak kekurangan dalam hal membuat PPT ini dengan video. Apalagi di matematika itu Pak, banyak gambar-gambar bangun ruang, misalnya bangun datar, bangun ruang sisi datar, dan bangun ruang sisi luas. Ini agak sulit saya gambarkan dan buat. Mengapa? Karena ya, kemampuan saya di sana terbatas. Apalagi saya belajar manual saat belajar komputer ini. Oke, Ya. baik Pak. Kalau dari pernyataan Bapak tadi, salah satu penyebab kurangnya minat itu terletak pada Bapak ya, Iya, dalam hal menggunakan PPT, iya. khususnya dalam menampilkan bangun-bangun ruang barangkali. Baik Pak, seterusnya barangkali kalau Bapak masuk ke dalam kelas ceritanya ini, idealnya menurut Bapak siswa yang minatnya bagus itu, kalau yang paling bagus misalnya skalanya 10, tetapi rata-rata anak Bapak pada waktu Bapak mengajar skalanya berapa ya? Ya, rata-rata minat dan keinginan belajar khusus pelajaran matematika itu rata-rata ya kurang dari 40% ke bawah, 50% paling. Ya. Mengapa? Saya sudah coba analisis dan saya observasi, yaitu salah satunya masalahnya adalah penyampaian media atau alat-alat belajar ini. Itu. Jadi Bapak mengharapkan berapa skala yang Bapak harapkan untuk siswa kita nanti? Kalau boleh Pak 100%. 100 ya. 100% artinya sebagai guru dalam kelas bangga juga dengan hasil ini. Dan memang saya di saat berpikir dan tahu juga bahwa rata-rata kemampuan matematika siswa ini memang dari dasarnya tidak sampai 100%, tapi syukur-syukurlah kalau sampai 80% aja sudah sangat lumayan. Saya bisa katakan bahwa saya sudah melewati ambang batas kegagalan dari Baik Pak Iwan. Seterusnya Pak Iwan, dari cerita Bapak tadi, Bapak sudah melakukan beberapa kegiatan, beberapa langkah barangkali ya. Ada ceramah, ada model model diskusi dan sebagainya. Tadi keluhan Bapak masalah PPT saja yang menampilkan bangun ruang. Ya. Selain itu barangkali Pak mungkin ada yang pernah Bapak lakukan barangkali yang pada saat itu siswa kita tertarik untuk itu selain daripada diskusi tadi. Oh iya Pak. Dan memang ini rencana saya Pak. Ini tadi saya sampaikan dari awal bahwa kelemahan saya yaitu kalau misalnya saya bisa menampilkan pembelajaran itu dalam media PPT dan video pembelajaran, maka sungguh luar biasa saya kira hasil dari hasil belajar siswa ini. Tetapi dalam hal ini saya memang lemah dalam menyelesaikan atau menyampaikan ini dalam bentuk PPT dan video pembelajaran. Tidak masalah saya untuk video pembelajaran bisa saya download, tetapi untuk
membuat PPT yang menarik bagi siswa. Nah ini kendala saya. Ya. Dan ini saya mau sampaikan bahwa saya mau atasi masalah ini. Mungkin bisa ada solusi nantinya dari ini. Iya. Oke Pak, mengenai PTT, eh, apa potensi Bapak di dalam hal menghadapi siswa ini terkait ini agar mereka bisa menaruh minat terhadap pembelajaran Ya. tanpa PTT? Apakah ada cara lain Pak? Termasuk dalam hal ini Pak, dalam mengajarkan itu saya sudah berapa hampir sekitar kurang lebih 12 tahun sudah mengajarkan mata pelajaran matematika ini kepada anak-anak tingkat SMP. Dan saya sudah melihat bahwa kelemahan-kelemahan dari siswa itu ya termasuk dari pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tentunya berbagai model sudah saya laksanakan sebelum-sebelumnya dan saya melihat bahwa yang mau saya laksanakan ini adalah meningkatkan pembelajaran itu jadi dengan membuat ini semua. Intinya PTT Pak ya. Iya Pak. Baik Pak, selanjutnya intinya sekarang kita sudah menemukan apanya ya, bahwa siswa itu bisa menaruh minat dengan kita menggunakan PTT dalam proses KPR. Menurut Bapak, apakah Bapak yakin bisa menguasai PTT untuk mengajarkan kepada siswa? Nah ini Pak, memang dari awal saya memang ragu, tetapi setelah kita bicara ini dan saya juga punya niat untuk mau belajar lagi bagaimana menampilkan pembelajaran itu lewat PPT dan video pembelajaran. Mungkin di sekolah Bapak barangkali ada rekan sejawat barangkali Pak yang sering menggunakan PPT barangkali. Ada, tetapi bukan di mata pelajaran matematika, tapi di TIK. Karena sekarang di sekolah kita di sana sudah ada mata pelajaran TIK, khususnya teknologi informatika. Dan saya bisa minta bantu kepada mereka, dan saya sudah berikan satu permintaan kepada mereka Bapak Ibu yang menyampaikan itu, dan mereka bersedia untuk membantu dalam hal mengajari dan membantu bagaimana membuat PPT yang PPT. Oke, wah, luar biasa Pak ya, ternyata ada juga rekan sejawat yang mau membantu. benar Pak. Dan seterusnya barangkali Pak mungkin ada waktu-waktu kosong Bapak barangkali untuk misalnya belajar mandiri barangkali. Benar Pak, memang saya sudah berikan waktu untuk itu karena saya butuh ini di PPT dan rekan guru yang saya minta bantu ini juga sudah menyiapkan dan kami ada rencana untuk belajar ini PPT pada sore hari dengan tidak mengganggu pembelajaran Pak. Luar biasa Pak. Wah, ini sudah cukup bagus ini ceritanya. Nah seterusnya Pak, kapan rencana aksinya ini? Artinya belajar mandiri sambil berdiskusi dengan teman-teman sejawat tentang belajar PPT ini. Ya Pak, memang rencana ini akan saya laksanakan minggu ini juga dengan berharap semoga tidak ada kendala dalam mengajarkan semua belajar mengenai pelaksanaan PPT ini. Baik Pak. Nah seterusnya Pak, apa yang Bapak laksanakan seterusnya? Selanjutnya nanti seandainya saya sudah mampu untuk membuat PPT dengan baik dan memberikan video-video pembelajaran yang sangat bagus, maka saya akan terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya, khususnya mata pelajaran yang dilakukan pada hari-hari berikutnya. Dan meminta juga dukungan dari kawan-kawan, terutama dari kepala sekolah, untuk memberikan sarana dan memberikan izin pemakaian alat-alat yang dimaksud, misalnya fokus dan slide-slide apa yang diperlukan di sana. Terus selanjutnya barangkali Pak, apa
indikator bahwasanya nanti siswa Bapak yang sudah Bapak ajarkan dengan PPT sudah menaruh minat yang poinnya tadi 10. Nomor ini kok tidak berhasil. Baik Pak, indikator yang saya buat nantinya itu adalah dari hasil belajar dan memberikan evaluasi-evaluasi tertulis kepada siswa, sehingga nanti saya tahu di sana apakah sudah bertambah minat dari siswa ini atau bagaimana. Tentu saya berharap bahwa setelah saya laksanakan pembelajaran ini dengan baik, maka pasti ada hasil yang baik. Dan sebagai indikatornya tadi itu yang saya sampaikan tadi, yaitu memberikan alat atau evaluasi tertulis maupun bisa kepada siswa. Dan saya yakin Pak pasti ini bisa bertambah. Amin Pak, amin. Wah. Baik Pak Iwan, dan seterusnya barangkali Pak Iwan mungkin bisa Bapak memberikan kesimpulan daripada pertemuan kita pada saat ini. Baik Pak, kesimpulan menurut saya artinya saya semakin termotivasi untuk membuat satu PPT yang baik dan video pembelajaran yang baik, khususnya dilakukan dengan dukungan dari kawan-kawan, dari rekan guru yang mengajarkan mata pelajaran TIK, dan ini akan saya laksanakan dalam kegiatan berikutnya di sekolah atau di kelas saya pada hari-hari akan datang. Dan mudah-mudahan rencana ini bisa terwujud dengan baik atas saran dan motivasi dari Bapak juga dan begitu juga dari kawan-kawan. Ya, baik Pak Iwan, tak terasa kita waktunya sudah selesai, dan terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak. Dan kabar-kabarin kita bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah ada hasil yang memuaskan. Iya Pak, pasti akan saya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sangat luar biasa kepada bapak-bapak berdua, di mana saya melihat tadi Pak Oto sebagai coach sudah menjalankan tugasnya, yaitu dengan model Tirta, dan saya juga melihat Pak Iwan sebagai yang di coach sangat semangat sekali untuk menceritakan masalahnya kepada Pak Oto, sehingga suasana diskusi yang dilakukan oleh Pak Oto dan Pak Iwan sangat luar biasa. Nah, Tepuk tangan untuk ya, tepuk tangan. Dan mungkin saya melihat sudah sangat luar biasa lah untuk hari ini yang dilakukan bapak-bapak berdua, dan inilah hasil diskusi kita dan akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Demikian saja dan selamat siang. Yo. Yahoo.